وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sekalian rahimani wa rahimahumullah, kita masuk kepada pembahasan kita bahwasanya doa merupakan kunci untuk seseorang bisa membersihkan jiwa dan dirinya. Setelah yang pertama kali kunci atau kaedah ketika kita ingin membersihkan jiwa dan diri kita, hendaklah yang pertama kali kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa atau diri kita dari berbagai macam noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang hendaklah harus kita perhatikan tatkala kita ingin menyucikan dan membersihkan jiwa atau diri kita, hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya karena Allah lah satu-satunya yang bisa membantu kita, menguatkan kita di dalam usaha kita di saat kita ingin membersihkan jiwa dan diri kita. Jadi ketika seseorang menghadapi kekeruhan di dalam jiwanya, kekotoran di dalam dirinya, maka hendaklah di samping dia mentauhidkan Allah, cepat-cepat mengkoreksi keyakinannya, akidahnya, maka yang kedua yang harus dia lakukan adalah selalulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah lah yang bisa memberikan kekuatan ke dalam dirinya. Allah lah juga yang bisa membersihkan dan mengeluarkan noda-noda dan penyakit-penyakit di dalam hatinya tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu memiliki masa semangatnya. Jadi di dalam kehidupan kita ada masa-masa, di saat-saat itulah kita begitu bergelora untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan dan melakukan berbagai macam amalan-amalan kebajikan. Kemudian apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Walikulli syirratin fatrah. Dan ada suatu masa, di saat kita di masa-masa semangat kita dalam ketaatan kepada Allah, di masa-masa kita bersemangat untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ada masa yang namanya masa fatrah, yaitu pada saat timbul kelesuan dan kelemahan di dalam diri kita. Lalu apa solusi dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa-masa tersebut? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman kanat syarratuhu ila sunnati faqad aflah. Faman kana syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang ketika masa semangatnya, ketika dia bersemangat untuk beribadah dan ketika dia bersemangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar mencocoki ibadahnya dan ketaatannya tersebut kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melebih-lebihkan ibadahnya keluar dari tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang inilah orang yang aflah, orang yang beruntung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang kita lihat dan kita saksikan ada orang yang begitu bersemangat tatkala dia beribadah atau pada saat dia masa-masa semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keluar dari koridor ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itulah bukanlah kebaikan yang didapatkan, bukanlah keberuntungan yang dia peroleh, akan tetapi kerugianlah dari apa yang telah dia lakukan, disebabkan karena bersemangatnya di dalam masalah ibadah tadi. Karena sering kita lihat, kalaulah modal ibadah hanyalah bersemangat saja, maka sama saja kita dengan orang-orang Khawarij, orang-orang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari agama Islam ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Mereka rajin beribadah, mereka rajin membaca Al-Quran, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan Al-Quran mereka tidaklah lewat dari kerongkongan mereka. Maknanya bahwasanya apa yang mereka baca dari Al-Quran tersebut tidak sampai ke dalam hati mereka, tidak masuk ke dalam dada mereka. Maknanya mereka hanya secara zahir saja mereka tampakkan semangat di dalam masalah ibadah, akan tetapi disebabkan karena
tidak berdasarkan sunnah dan ajarannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah kerusakan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikan di dalam mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان